Halo YouTube, kembali lagi di channel rating. Kali ini saya akan memasang spacer yang sudah saya beli, yaitu spacer universal. Apakah aman dan apa saja sih yang harus diperhatikan ketika kita mau pasang spacer, terlebih spacer universal seperti ini. Jumlahnya itu saya beli satu set 4 piece. Kalau dari bahannya sendiri itu aluminium. Saya pesan yang tebalnya 8 mm, karena menurut saya kalau misalkan 5 mm itu terlalu tipis, takutnya nanti riskan pecah pada saat dipasang. Tapi kembali lagi ke kebutuhan masing-masing sih, butuhnya di 5 mili atau 8 mili. Jadi simak terus video ini. Tapi sebelum itu subscribe dulu dan aktifkan tombol lonceng, like dan komen. Jadi kenapa saya pasang spacer itu karena velg mobil saya itu agak mendem atau masuk gitu, apalagi yang bagian belakang itu masuk. Jadi dengan spacer tujuan saya tuh velgnya akan keluar sedikit gitu, dan jarak antara bodi dan velg itu nggak terlalu jauh atau masuk ke dalam. Jadi nanti rodanya itu akan saya bikin biar lebih sedikit sejajar dengan bodi dan agak keluar, meskipun nanti nggak begitu keluar banget karena memang 8 mili nggak terlalu tebal lah. Oke, langsung saja ke pembongkaran velg, dan pembahasannya nanti akan saya bahas sekalian bongkar velg. Di pas roda udah kebuka, kita cari lubang PCD yang cocok untuk mobil kita, lalu kemudian kita pasang aja spacernya di tromolnya itu sesuai baut PCD mobil kita. Tapi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum pasang spacer, karena nantinya akan berpengaruh banyak ke keamanan kita kalau nggak diperhatikan. Jadi spacer itu nantinya akan nempel di velg mobil kita. Yang diperhatikan itu bautnya. Apakah pas kita pasang spacer itu baut masih ada sisa jarak yang aman untuk pemasangan bautnya itu nanti. Jadi misal bautnya itu sisanya cuma sedikit, itu harus kita lakukan penggantian bautnya biar bautnya itu panjang. Jadi kalau misalkan sisa sedikit itu jangan dipaksakan. Nah, ada lagi tuh kenoknya. Kenoknya itu dia nanti nempel di velg. Tapi kalau misalkan kita pasang spacer, kenok itu cuman sejajar dengan spacer aja. Jadi untuk kekuatan itu nanti dia akan berkurang sedikit, karena titik tumpu dari si velg itu nanti hanya akan bertumpu dengan baut, bukan lagi ada bantuan tumpuan dari kenoknya itu. Jadi mungkin saran saya untuk lebih kuat lagi itu bisa pakai spacer kenok. Jadinya nanti
spacernya itu akan tetap memberi kekuatan ke velg. Jadi yang jadi tumpuan tidak hanya 4 baut aja, seperti itu. Atau mungkin dari teman-teman ada saran lain atau sharing lain, itu bisa aja nanti tulis di kolom komentar untuk referensi saya juga dan mungkin untuk teman-teman yang lain. Dan langsung aja kita ke proses pemasangan rodanya. Nah, ini yang saya maksud tadi. Ketika kita pasang velg itu, kita harus memperhatikan sisa bautnya itu masih banyak atau tinggal sedikit. Kalau misalkan tinggal sedikit, itu jangan dipaksakan. Mendingan kita ganti bautnya aja yang lebih panjang. Misal kalau sedikit kan nanti dia dratnya cuman kena sedikit dan berbahaya. Jadi harus rata ke semua bautnya. Nah, sekarang kita bandingin aja sebelum dan sesudah pemasangan spacer 8 mm. Sebelumnya itu velgnya memang agak masuk dari body, itu kelihatan banget kalau velgnya itu agak mendem. Jadi ini tampilan sebelum saya pasang spacer, tampilannya seperti ini. Velgnya masuk. Bisa dilihat dari rata rodanya itu ke body itu jaraknya masih lumayan. Kita bahas setelah pemasangan spacer. Ya, meskipun jaraknya tidak terlalu tebal, hanya 8 mm, tapi bisa dilihat kalau roda itu agak sedikit lebih keluar, dan body dan ban itu ya sudah tidak terlalu jauh jaraknya. Jadi aman atau tidaknya setelah pemasangan spacer itu tergantung cara mengemudi kita juga. Misal sering menghantam lubang dengan kecepatan tinggi, itu bisa aja spacer pecah. Tapi kalau kita sudah tahu apa saja yang diperhatikan, seperti yang sudah saya katakan tadi, misalkan sisa baut yang harus lumayan banyak, pemilihan spacer dengan bahan yang bagus, atau malah memilih spacer dengan kenop. Karena menurut saya spacer dengan kenop itu relatif lebih aman. Karena kan titik tumpu rodanya itu tidak hanya pada bagian baut aja, tapi terbantu dengan adanya kenop itu. Itu sekali lagi menurut saya. Jadi mungkin jika teman-teman ada saran lain, itu bisa aja tulis di kolom komentar. Jadi sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton.